Anissa Okta dokter ya? Pagi. Food Stories pagi pagi. Ibnu Chandra pagi. Anita Fitri pagi. Apa kabar? Anissa, kalau BAB nggak lancar saat proses keto, kita harus gimana tidurnya? Jadi ada hubungan pagi Kionali, ada hubungan antara saraf nerve, saraf di vagal nerve. Vagal nerve itu yang relaksasi. Jadi kalau kita lagi banyak stresnya, simpatetik nerve kita tinggi, ada hubungan ke pencernaan. Jadi perbaiki stresnya, tidurnya mesti benar. Gitu. Kalau sementara mungkin bisa aja dia pakai serat dulu sementara ya. Kalau memang kita belum bisa benerin tidurnya. Kota digital pagi, Dok Mood. Dokter ada operasi tinggi badan tidak di. Nggak tahu saya ada operasi tinggi badan apa enggak. Dok Mood. Muhammad Sony, cara efektif hilangkan anti nutrisi pada biji-bijian ya nggak usah dipakai kali ya, nggak usah dipakai. Kionali, 2 hari low karbo, saya sempat gym tanpa makan karbo, ya nggak apa-apa. Kalau bisa dibiasakan dulu gitu, jadi energi kita dari keton baru kita nge-gym, kalau nggak biasa jangankan nge-gym, mikir aja susah, jalan aja gemeteran gitu. Jadi biasakan dulu dari keton caranya pakai VCO atau MCT oil gitu. Kalau di kopi ada MCT powder. Jadi kalau ngopi bisa pakai MCT. Kalau tadi kita dokter tanya full carnivore masih konsumsi buah-buahan, susu. Ya nggak apa-apa, tapi pelan-pelan ya. Karena memang kalau buah-buahan sebenarnya untungnya apa ya? Jadi gini gini, saya bukan anti buah, anti sayur, enggak. Cuma kita saya nggak anti, enak kok gitu. Sama kayak rokok. Rokok saya juga nggak anti walaupun saya nggak ngerokok. Kopi gitu. Netflix itu nggak anti. Cuma fungsinya apa? Jadi maksudnya usus kita itu badan kita tuh nggak ngerti gitu sama buah. Buah yang apa namanya, yang manis, nggak manis, buah yang warnanya ini dan itu, sayuran yang warna itu, nggak ngerti. Usus kita nggak ngerti, dia cuma ngerti makronutrisinya masuknya apa gitu. Kalau glukosa langsung masuk ke liver, terus bisa diolah jadi energi. Kalau fruktosa dari buah, nggak bisa jadi energi, nggak bisa jadi glikogen, nggak bisa. Makanya fruktosa nggak bisa naikin gula darah. Langsung, nggak bisa langsung naikin gula darah. Yang bisa make, bukan otot kita, yang bisa make fruktosa itu cuma lidah kita, seneng, enak, manis. Dan liver, dia yang bisa pakai. Yang lain nggak bisa pakai, jadi energi enggak. Malah dia mengkonsumsi energi untuk memecahnya. Kalau energi kita sebut ATP. Dia malah tidak melepaskan energi, malah menghabiskan energi. Makanya kalau orang makan buah, aduh rasanya capek, tapi rasanya belum kenyang. Kalau yang hobi banget makan buah. Tapi jadi sebagai pemanis di mulut nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kita itu perasaan kita kan happy. Kalau ngerokok saya rasanya enak gitu. Kalau kopi rasanya enak, tapi badan kita sendiri butuh nggak? Terserah aja gitu. Terserah. Kayak Netflix, badan butuh nggak? Tapi perasaan kita enak nontonnya. Indrayani, iya. Lila, aku gak suka buah, lebih suka sayur, Dok. Normal nggak sih? Normal-normal aja. Kita makan nasi juga normal. Justru kalau misalnya kita nggak makan nasi nggak normal. Tapi di sini kita belajar ya fungsinya apa. Dita, jadi penting itu protein lemak. Oh iya dong, nggak bisa digantiin. Jadi buah, sayur, enggak. Gunanya apa sayur?
bisa dimasukin ke dalam pori-pori gitu, dalam usus gitu, di dalam apa, pencernaan gitu bisa bisa diserap gitu, nggak bisa diserap. Mikronutrisinya bisa diserap. Jadi kalau kita makan sayur, BAB-nya nambahin. Banyak makan sayur, banyak BAB. Kalau kita jarang atau nggak pernah atau jarang makan sayur, BAB-nya nggak banyak. Nggak sebanyak orang nambahin makan sayur BAB-nya. Jadi tujuannya apa? Makan sayur nambahin jumlah BAB. Ya, jadi dia bisa merangsang peristatik bisa. Setiap kali kita makan, kita merangsang peristatik. Makanya kalau orang stresnya tinggi, susah BAB-nya. Mesti makan sayur. Jadi ngerti nggak ya? Saya kurang tidur, saya sakit kepala. Besok bangun pagi supaya nggak sakit kepala, saya mesti minum obat paracetamol atau Panadol. Jadi Panadol perlu dong, kalau nggak sakit kepala gitu. Coba dibalik gimana caranya nggak begadang gitu, supaya nggak perlu lagi Panadol gitu. Protein shake gimana ya? Nanti lihat aja Dita, lihat aja di balik itu protein shake itu isi kandungannya apa? Lihat isinya apa? Protein, lemak esensial. Iya, protein sama lemak esensial. Jadi badan nggak bisa bikin. Jadi gula penting, gula penting. Tapi badan bisa bikin, makanya nggak esensial. Karena badan kita bisa bikin. Vitamin-vitamin buah ya. Gini, vitamin vitamin ya vitaminnya penting. Tapi maksud maksud saya, kita pikirin yang makronutrisi lah. Makronutrisi yang besar-besar kita pikirin. Kalau yang besar-besar kita pikirin dan badan kita sehat, misalnya apa? Vitamin C, itu untuk apa? Antioksidan. Sebenarnya antioksidan terbesar di badan kita bisa bikin, namanya uric acid, asam urat. Tapi kalau makronutrisi kita nggak benar, badan kita banyak stresnya, banyak inflamasinya, kita butuh dari luar. Balik lagi seperti tadi, kita butuh nggak sih sebenarnya? Butuh. Kalau kita rusak-rusakin dari dalam, jadi kita butuh yang lain-lain gitu. Saya ada asam lambung mau nurunin triglycerid, berarti kurangin karbo. Iya, triglycerid. Triglycerid itu apa? Triasil gliserol. Triglycerid itu triasil gliserol. Ini kita triglycerid. Ini triglycerid. Di pipi ini namanya triglycerid. Tapi nggak bisa dicek di darah. Nggak bisa. Di pipi ya. Di kulit perut ini namanya triglycerid. Ini triglycerid. Lemak di bawah kulit namanya triglycerid. Tapi nggak bisa cek di darah. Yang triglycerid itu yang kita bisa cek yang di dalam darah, yang berenang-renang dalam darah, itu kita bisa cek triglyceridnya. Jadi kalau kita cek triglycerid di dalam darah tinggi, masih kita pikirkan, kenapa triglyceridnya harusnya ada di sini dong. Tapi kenapa ada di dalam darah? Ayo. Karena yang tugas masukin triglycerid ke sini itu insulin. Hati-hati. Jadi kalau triglycerid tinggi di dalam darah, bukan di sini ya. Karena kita nggak bisa cek nih. Jadi ada orang yang gemuk, tapi triglyceridnya masih normal. Kenapa? Karena masih ada yang tugas Gojek yang tugas ngangkut triglycerid ke dalam sini itu masih boleh, oke, masuk gitu. Tapi kalau udah insulin resisten, mulai berenang-renang. Jadi hati-hati, insulin resisten. Ya. Bersih-bersih ginjal apa ya? Bersih-bersih ginjal. Ginjal itu ada problem dari dalam dari masuk sama dari keluar. Itu kan alat saring ya. Selang masuk terus selang keluar. Jadi kalau masalahnya di pas masuk atau masalah pas keluar jadi problem di ginjalnya. Itu jadi ginjal apa masalahnya? Inflamasi. Radang. Radang dari mana? Diabetes bisa ginjal. Stres bisa ginjal. Apakah saya boleh dibilang putra si karnivor? Jadi bukan kalau 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 nggak, maksud saya gini, bukan saya setuju nggak setuju ya, tapi kalau saya pengen makan gini deh, kalau saya pengen makan pecel, saya makan pecel. Gado-gado, saya makan gitu. Kalau saya kepengen. Tapi saya tahu, sama-sama belajar lah gitu.
sama-sama belajar. Kalau saya pengen makan es krim, saya makan es krim. Tapi saya tahu begitu masuk dalam saya enzim apa yang kerja, hormon apa yang kerja, apa yang terjadi gitu. Itu yang kita mesti pelajari. Jadi kalau misalnya gini, makanya ada orang bilang diet seimbang. Seimbang itu seperti apa? Pertanyaannya. Misal satu piring. Oke, saya makan karbohidrat, nasi separuh, sayur-sayuran, buah separuh, lauk sorry, setengah, sorry, gimana ya? Seperempat ya, nasi setengah, sayur-sayuran setengah. Kemudian, apa namanya itu, protein lemak setengah, ya. Nasi itu udah karbohidrat. Jadi badan kita nggak ngerti nasi, badan kita nggak ngerti buah. Taunya karbohidrat atau bukan, cuman itu aja. Kita aja yang ngerti, mereka nggak di dalam kita nggak ngerti. Jadi begitu dia masuk nasi udah karbohidrat aja. Kita makan sayur, sayur karbohidrat, cuman kelebihannya sayur ada seratnya. Jadi seperti kita masukin karbohidrat tapi susah dimasukin gitu, karena dia menghambat penyerapan. Kemudian kita makan buah, pakai kecap lagi. Sebenarnya karbohidratnya udah berapa persen? Sorry, makan protein atau lemak atau lauk lah, terus pakai kecap lagi. Sebenarnya karbohidratnya berapa persen dari nasinya separuh, kemudian kita pakai sayur-sayurnya, terus pakai lauknya, ada kecapnya lagi, habis itu pakai buah lagi. Seimbangnya mana gitu? Mana yang seimbang? Berapa persen kita masukin karbohidrat? Habis itu minumnya es teh pakai gula lagi. Coba maksudnya kita sama-sama belajar nanti, lihat sendiri. Jadi bukan pakai pengalaman, jangan pakai pengalaman, jangan pakai pengalaman. Yang di sana makan nasi juga panjang umur kok, makan buah panjang umur, iya bisa. Tadi, jadi nggak cuma makan untuk kita bisa sehat. Tadi saya selalu ngomong inflamasi radang. Jadi ada 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 keseimbangan, benar nggak? Ada keseimbangan. Saya banyak makan karbohidrat, saya makan gula, tapi olahraga saya luar biasa. Bisa seimbang. Tapi tidurnya harus benar. Kalau misalnya banyak makan karbohidrat kan inflamasi, radang glukosa, namanya glycation. Nempel di protein, nempel di HB, hemoglobin. Olahraganya parah, kortisol naik, insulin naik. Tidurnya mesti benar. Makanya atlet-atlet itu walaupun mereka makannya banyak, tapi tidurnya pasti benar. Kalau begadang lagi, ngejar tugas, ngejar apa besok ada ujian, ada apa gitu, susah bahaya. Afrida, kapan waktu terbaik untuk nge-gym? Saat puasa ya, paling bagus saat puasa. Jadi lebih banyak yang dipecah dan apa di situ lebih banyak nanti autofagi. Autofaginya di situ. Buah yang bikin glowing. Buah apa yang bikin glowing ya? Jadi gimana Dok contoh pilihan makanan yang baik? Protein, lemak. Itu makanan ya, belum sama olahraga penting, sama istirahat. Dok, tidur harus berapa jam? Yang bikin kita enak, yang bikin kita nyaman, tuh. Ya rata-rata 7-8 jam ya, tapi misalnya gini, kita lagi kena Covid, banyakin tidur, bisa 10 jam. Karena inflamasinya tinggi pada saat kita kena Covid, cancer. Berat badan 100 kilogram sudah coba bagus ya. Coba diet karbo dan gula, tapi kok turunnya seret banget sih, Dok. Oke, good. Jadi jangan berat dulu ya, sehat dulu. Kalau kita kurangi karbohidrat dan gula, berarti kita mau switch otak kita pakai keton. Nah, oke. Nah, di situ dia kuncinya. Begitu otak kita switch pakai keton, keton yang asalnya dari lemak. Kita mau turunin berat badan nih, pertama switch dulu, otak kita pakai keton. Nah, setelah 2 minggu, kira-kira 2 minggu, kita terbiasa tidak lagi craving sugar, tidak lagi kelaparan karbohidrat sama gula, dan tidur kita misalnya cukup, baru kita switch, karena otak kita udah biasa pakai keton, udah terbiasa pakai lemak, udah terbiasa energi dari lemak, baru kasih tahu ke otak, "Saya nggak makan pagi." Tapi otak kita nggak akan kelaparan.
nggak akan gemeteran lagi karena dia tahu di badan kita ada lemak, ada sumber energi. Nah, mulai puasa, mulai intermittent fasting. Ya kalau kita masih makan karbohidrat tapi intermittent fasting, kasihan ototnya kadang-kadang suka dipecah. Keleangan asam. Kenapa? Aduh, kelewatan. Tidur 10 jam, apakah tidur malam atau bisa termasuk boleh? Kalau memang perlu tidur siang, boleh tidur siang. Dava, kalau tidur 7 jam nggak bisa tahajud Dok, gimana cara ngaturnya? Coba deh diatur, coba diatur aja. Kalau bisa habis tahajud langsung tidur lagi ya alhamdulillah. Jenny, lemak yang baik apa Dok untuk kita konsumsi? Lauk aja. Sorry, dari hewan aja, makanan dari hewan. Tari, selesai kemo makan nasi putih boleh nggak Dok? Aduh kasihan ya. Gini, nasi itu sumber cancer untuk replikasi. Sorry, bukan nasi, gula. Dia cancer nggak tahu ya sama nasi. Dia nggak tahu roti, dia nggak tahu kentang, nggak tahu. Cuman kita doang yang tahu ngerti itu namanya apa gitu loh. Susu gitu. Cancer taunya glukosa, gula. Udah. Ini sumber replikasi cancer. Karena cancer kalau dia mau replikasi, dia butuh gula glukosa. Kalau dia pakai lemak, dia nggak akan bisa cepat karena lemak butuh oksigen. Cancer replikasinya cepat, makanya dia nggak perlu dengan oksigen. Oksigen adanya di mitokondria. Yang ngolah lemak mitokondria. Jadi kalau kita hindari karbohidrat, kansernya susah mau replikasi. Tapi badan kita bisa bentuk ini loh, bisa bentuk gula dari stres. Makanya kalau orang cancer nggak boleh stres. Jangan stres ya, dibaik-baikin sama orang cancer. Mu kelewatan nih. Waktu saya cek gula darah pakai glukometer ada tulisan keton. Nah, itu keton, jumlah ketonnya. Eh, seberapa efektifkah konsumsi VCO buat kontrol gula? Kalau gula darah kita, cara menurunkan gula darah pertama, hindari yang merangsang gula darah tinggi. Apa? Karbohidrat. Selesai. Itu aja, selesai. Apalagi stres. Udah. Nah, sekarang masalahnya begitu gula kita rendah, terjadi gejala-gejala hipoglikemia di otak. Kenapa? Karena otak cuma bisa pakai gula sama keton. Kalau ketonnya nggak banyak, gemeteran. Makanya pada saat kita mengurangi karbohidrat, carnivore diet nggak bikin tinggi. Gula darah tinggi kurang tidur, karena kurang tidur. Jadi sampai mana tadi? Jadi kita mesti apa namanya itu pelan-pelan lah, pelan-pelan. Pelan-pelan caranya ya kita kasih VCO supaya dapat, karena VCO itu lebih gampang masuk ke liver, lebih cepat dibandingkan lauk apa dari hewan atau lemak dari hewan, karena VCO dia rantai pendek ya, atau MCT oil atau MCT powder. Kemudian bisa langsung menjadi makanan ke otak. Tadi ada yang nanya intermittent fasting bikin rambut rontok. Stresnya yang bikin rambut rontok. Fasting itu bikin rambut rontok. Bener. Kurang tidur, stresnya tinggi. Jadi stres tinggi. Fasting itu stres tinggi. Makanya caranya jangan fasting dulu, kurangi karbohidrat supaya badan kita bisa switch ke keton, dan tidur harus cukup, baru fasting. Nah, karena banyak orang yang kepengen fasting tapi nggak mau ngilangin nasi, nggak mau tetap pengen makan mie gitu, tapi mau fasting aja gitu. Sehingga ketonnya nggak banyak, stres, tapi kurang tidur juga, udah banyak stresnya, jadi stresnya benerin. HB rendah bisa bikin
rontok hemoglobin ya. Bisa aja hemoglobin ya. Bagus, Dok. Sorry ya, kelewatan. Gantinya mie sama nasi apa, Dok, biar nggak stres? Itu dia. Jadi itu sama-sama karbo ya. Jadi kalau misalnya kita nih, uh, sorry ya, mungkin nggak semua yang bisa saya bahas di sini. Gini, tapi besok ya sampai besok Senin sampai Jumat saya live. Jadi misalnya bandingkan gini, saya minum yang manis nih. Misalnya saya 10 gram, pakai 10 gram di dalam minuman saya, gula pasir, 10 gram gula pasir. Sorry, gini deh, saya ganti deh, saya nggak cocok. 100 gram gula pasir, 100 gram roti. Mana yang naikin gula darah? Oh, saya nggak minum gula-gula lagi, Dok, tapi gula darah saya kok naik gitu ya. 100 gram gula pasir banyak gitu, 100 gram gula pasir itu banyak banget. 100 gram roti atau 100 gram nasi atau 100 gram mie, mana yang naikin gula darah? Jadi, kalau 100 gram roti itu isinya glukosa, dia langsung naikin insulin. Kita pakai glukosa, langsung naikin insulin. 100 gram nasi, naik glukosa naik, langsung naik insulin. 100 gram banyak loh. Gula pasir. Banyak tuh 100 gram gula pasir. Tapi gula pasir itu namanya sukrosa. Nah, sukrosa itu biasanya ada bagi dua. Sukrosa sama isinya itu glukosa dan fruktosa. Jadi di dalam gula pasir itu yang 100 gram itu, isinya sebagian glukosa, jadi taruhlah 50 gram lah, fruktosanya 50 gram. Jadi bandingkan 100 gram gula pasir sama 100 gram roti atau nasi, itu glukosanya di gula pasir hanya separuh, 50 gram. Yang naikin insulin itu glukosa. Fruktosa yang dari buah tadi, itu nggak naikin insulin. Nggak naikin gula darah, sorry. Nggak naikin gula darah dan tidak menaikkan insulin. Jadi sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Jadi kalau kita nggak mau makan manis-manis, tapi kita masih makan mie, roti, coba dipertimbangkan. Gitu. Kita pelan-pelan, kalau misalnya nggak bisa dong, nggak bisa. Saya pagi oke lah, saya makan telur aja lah. Sama teh hangat misalnya, saya nggak pakai gula. Siang kasih dong saya nasi, ya nggak apa-apa. Malam kasih dong saya nasi, nggak apa-apa. Cobain 2 minggu. Ya ganti nasi itu, coba. Nasi, nah setelah 2 minggu, pagi saya makan, jangan puasa ya. Siang saya makan, tapi saya nggak pakai nasi, Dok. Terakhir aja makan malam aja supaya saya bisa tidur. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti seminggu lagi hilangkan. Jadi masih boleh. Kalau misalnya kemarin saya ngomongin di live masalah insulin resisten. Apa yang terjadi pada saat kita insulin resisten? Kenapa bisa orang insulin resisten? Supaya badan kita inflamasi reda dan mulai insulinnya nggak tinggi-tinggi, di basal aja. Glukosa kita, gula juga nggak tinggi-tinggi, di basal, di normal-normal aja glukosanya. Suatu saat kalau ada acara hari Minggu gitu, sama teman-teman ngumpul, saya mau cobain coklat, cobain es krim, nggak apa-apa, masih bisa. Karena tidak setiap hari kita berikan glukosa, jadi nggak gampang resisten insulinnya. Yogika, kalau makan korma glukosa, fruktosa ya, korma ya, Darwiyuningsih, itu fruktosa ya. Tapi kalau misalnya gini deh,
saya juga nggak ngerti semua kok, apalagi makanan-makanan yang saya jarang makan gitu. Google aja, kandungan jagung itu apa, glukosa atau fruktosa, kandungan, eee, apa namanya itu, ubi apa, ini ya maksudnya tolong, eee, belajarlah. Jadi kalau memang rasanya, "Ah enggak Kak, saya gini aja sehat," ya nggak apa-apa, terusin aja. Tapi kalau mau belajar ya belajar ada datanya gitu. Kita lihat, kalau misalnya, badan kita itu nggak ngerti loh, ubi dia nggak ngerti, nasi nggak ngerti, nasi merah dia nggak ngerti, apa nasi hitam dia nggak ngerti, beras ini nggak ngerti, yang tahu dia ada karbohidrat. Kalau kita nggak ngerti juga, kita tinggal Google aja. Google, saya juga kadang-kadang Google kok, ini kandungannya apa ya di dalam. Saya baru blood test puasa 116 setelah 2 jam makan jadi 96 normalkah? 2 jam, mestinya enggak ya, mungkin kebalik ya, tapi bisa aja pada saat puasa. Gini, walaupun kita nggak makan, bisa aja gula darah kita naik pada saat kita stres, kurang tidur. Ini saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, boleh cek lagi. Jadi, saya lebih senang ya terus terang aja karena gula darah bisa naik turun. Misalnya kita tadi pagi saya cek misalnya ya, terus habis kita begini ya, saya cek padahal saya cuma minum air putih sama kopi, misalnya kopi yang nggak, kopi hitam gitu. Nggak pakai krim, nggak pakai apapun, jadi nggak ada masuk kalori sama sekali misalnya. Tapi saya habis nge-vlog gini dicek darah, naik kok. Jadi karena ada pengaruh hormon kortisol di situ, hormon stres. Jadi baiknya kita ceknya kalau misalnya kita sehat ya, cek yang penting itu triglycerid. Untuk kita ngelihat mulai resisten insulin nggak, atau prediabetes walaupun kita nggak di gula darah, triglycerid. Walaupun kita nggak ada sakit, cek aja, jadi kita tahu pola makan kita bener apa enggak. Yang kedua HDL, HDL kolesterol. Kok nggak ada yang nanya skincare ya? Saya ini dokter bedah plastik loh. Triglycerid, HDL, HbA1c, bukan gula darah. Kalau untuk yang kita sehat-sehat ya, HbA1c. Kalau gula darah juga buat orang sakit gula ya nggak apa-apa, cek aja. Tapi 3 bulan sekali cek HbA1c. Jadi nggak usah cek sebulan sekali. Triglycerid, HDL kolesterol, HbA1c, LED untuk lihat level stres kita, laju endap darah. Jadi harus happy biar gula stabil. Benar, Mas Kuro, benar, benar. Nah itu makanya kita mesti ya, belajar namanya circadian. Pagi sampai sore tempatnya stres. Sore sampai, dari sore, malam sampai pagi itu tempatnya kita mesti istirahat. Hormon yang kerja kortisol. Dari sore ke pagi melatonin. Kapan kita rusak badan kita? Pada saat kortisol tinggi. Olahraga di situlah. Kalau bisa jangan malam kalau bisa ya. Stres di situlah. Ketawa-ketawa di situ. Ngobrol di situ. Gosip di situ. Marah-marah di situlah. Ya. Mau puasa di situlah. Dari hormon kortisol, sirkadian ya, pagi. Sore saatnya rileks. Ngeliatin matahari terbenam. Nonton yang lucu-lucu. Sholat asar, maghrib, isya. Sore, makan paling banyak di situ. Supaya membantu melatonin kita makin ngantuk. Terus di situ hormon growth factor, growth hormone, benerin, ya benerin yang rusak-rusak tadi pagi. Jadi saat gosip, saat, apa namanya, ngomongin orang gitu ya, itu saat merusak. Sore malam stop, berdoa, istirahat, sampai pagi. Jadi saat benerin. Jadi saat merusak, saat benerin. Kalau kita mau awet muda, harus dirusak. Otot kita benerin, olahraga di situ, aktivitas di situ, kerja di situ, jalan di situ, misalnya suka jalan, pagi, awet muda.
Kalau nggak mau kanker, stop awet mudanya, sampai sore. Awet muda selamanya, kanker. Itu namanya kanker. Nggak pernah mati, selnya terus bertumbuh nggak mati-mati, itu kanker. Kalau ada keturunan, benerin. Kanker karena inflamasi, karena radang. Kalau kemarin ada nanya, di sini apa namanya, papiloma itu gimana? Coba benerin. Santai lesma, coba benerin. Inflamasi atau radangnya. Inflamasi dari mana? Gula. Inflamasi dari mana? Stres. Ya, lewat setengah 10 besok lagi ya, sampai Jumat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Besok-besok kita ngobrol lagi ya. Saya bikin Telegram ngobrol skincare, mungkin kalau yang nggak sempat di sana. Saya juga ada Telegram pola hidup sehat. Kalau nggak sempat di sini boleh ngobrol di sana. Makasih semua. Selamat pagi.